Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divawita Herawati dari Sistem Informasi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan metode transformasi, FAM, NWCR, stepping, dan MODI. FAM. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Kelebihan dan kekurangan metode Vogel. Kelebihan 1. Metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi. Dalam hal ini adalah biaya transformasi dari berbagai sumber ke daerah tujuan. 2. Hasil analisa dari metode ini sudah sangat optimal dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Kekurangannya, proses interaksi lebih rumit. Pada metode FAM adalah setelah semua produk telah dialokasikan harus menguji sel bukan basisnya, apalagi sudah memiliki nilai sama dengan 0. Contoh kasus, jika terjadi jumlah permintaan kebutuhan gudang sebesar 250 ton lebih dari supply sebesar 200 ton, maka ditambahkan atau membutuhkan baris semu dengan kapasitas sebesar 250-200 sama dengan 50 ton, sehingga kapasitas pabrik sama dengan kebutuhan gudang. Penyelesaian dengan mode FAM. Untuk mempertahankan kendala penawaran dari permintaan sambil dilakukan alokasi ulang barang ke satu kotak kosong, semua variabel non-basis dievaluasi dengan yang sama untuk menentukan apakah mereka akan menurunkan biaya dana arena jadi calon entering variabel. Jika semua kotak kosong memiliki perubahan biaya positif, berarti solusi telah optimum. Yang kedua ada North-West Corner Rules. Metode transformasi NWC adalah pengalokasian pengiriman sejumlah barang, satu jenis barang, yang berasal dari jumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman total terendah. Kelebihan dan kelemahan NWCR. Kelebihan: lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan tanpa terlalu rumit dalam penempatan unit yang akan didistribusikan ke tempat permintaan. Untuk metode less cost tentunya ada pertimbangan dari segi biaya pendistribusian. Kelemahannya, metode ini tidak dapat dialokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transformasi terkecil. Dengan kata lain, setiap alokasi produk tidak memperhatikan besarnya biaya per unit. Aturan yang berlaku pada metode NWCR. 1. Menghabiskan persediaan di tiap baris sebelum bergerak menuju ke baris selanjutnya yang berada di bagian bawahnya. 2. Memenuhi syarat permintaan di tiap kolom sebelum bergerak menuju ke kolom selanjutnya yang berada di sebelah kanan. Contoh kasus, MG Auto memiliki 3 pabrik mobil di Los Angeles, Detroit, dan New Orleans, dan 2 distributor utama di Denver dan Miami. Jumlah produksi mobil tiap-tiap pabrik dalam 1 tahun adalah 100 unit, 150 unit, dan 50 unit. Permintaan kedua distributor setiap tahunnya masing-masing sejumlah 175 unit dan 125 unit. Biaya pengiriman tiap unit mobil dari tiap pabrik ke tiap distributor ditunjukkan pada matriks berikut.
Penyelesaian awal pengisian tabel tahap pertama. Metode North Wales Corner. Pengisian sel dimulai dari sudut kiri atas tabel variabel X11. Sebanyak-banyaknya dilanjutkan ke sel berikutnya X12 atau X21 yang memungkinkan. Contoh biaya 100 dikali 40 ditambah 75 dikali 100 ditambah 75 dikali 70 ditambah 50 kali 80 sama dengan 4000 ditambah 7500 ditambah 5250 ditambah 4000. Hasilnya 20.750. Stepping Stone Method. Metode yang digunakan dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Metode stepping stone akan membantu untuk perpindahan suatu solusi awal yang layak ke sebuah solusi optimal. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biaya pengiriman barang-barang melalui rute transformasi yang saat ini bukan merupakan rute yang ada dalam solusi. Contoh kasus. Berikut ini akan diberikan sebuah contoh. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di W, H, dan O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O ke gedung A, B, C adalah sebagai berikut. Penyelesaian. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap ini sebesar 90 kali 5 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19. Hasilnya 2260. Modified Distribution Method atau bisa disebut MODI. Mode penyelesaian kasus transformasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Tujuan ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Mengenal metode Modified Distribution. 1. Mengisi tabel pertama. Isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. 2. Menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris dan kolom ditentukan berdasarkan persamaan. Baris pertama selalu diberi nilai 0.
3. Menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 ari atau segi 4 kosong. 4. Memiliki titik tolak perubahan. Segi 4 yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. 5. Memperbaiki alokasi. Pilih salah satu segi 4 terdekat yang isi dan sebarisnya. 1. Segi 4 yang isi terdekat dan sekolom.